Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama bernama Friki Fatur Roman 10 12 0448. Dan yang kedua bernama Indah Budi Setiawan 10 12 0532. Dan yang ketiga bernama Muhammad Alif Fadilah 10 12 0693. Yang terakhir bernama Rian Aldi Rifani 16 11 80 80. Yuk, lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan struktur data graph. Lanjut. Graph. Graph adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan dalam kurung F, E, di mana G dimaksud dengan graph, F dimaksud dengan simpul atau vertex atau node atau titik, E dimaksud dengan bursur atau edge atau ax. Contoh graph, vertex F2. Vertex terdiri dari vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5. Dan yang earth terdiri dari earth 1, earth 2, earth 3, earth 4, earth 5, earth 6, dan earth 7. Ya, lanjut. Sebuah graph mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Berikut adalah gambarnya di sebelah kanan. Kemudian sebuah graph belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Kemudian sebuah graph mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Kemudian sebuah graph mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Berikut adalah contoh gambar dari sebuah graph berarah dan graph tak berarah. Di sisi kiri ada direct graph dan di sisi kanan ada undirect graph. Dapat dilihat dari bentuk busur yang artinya urutan penyebutan pasangan dua simpul. Kemudian graph tak berarah atau undirect graph dan non-direct graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Busur edge 1 dapat disebut busur A dan B atau B dan A. Graph berarah atau direct graph urutan simpul mempunyai arti. Busur A dan B adalah edge 1. Sedangkan busur B dan A adalah edge 8. Kemudian ada graph berbobot atau weight weight graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh gambar dari graph berbobot, yaitu di sisi kiri ada direct graph dan di sisi kanan ada undirect graph. Panjang busur atau bobot mungkin tidak digambarkan secara panjang yang proporsional dengan bobotnya. Misal bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7. Lalu ada istilah-istilah pada graph. Yang pertama ada insiden. Jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah vertex dan W yang ditulis E sama dengan V dan W, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Yang kedua ada degree atau derajat, in degree dan out degree. Degree adalah sebuah simpul dengan jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Lalu yang ketiga, in degree, sebuah simpul pada graf berarah adalah jumlah busur yang kepala insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Out degree, sebuah simpul pada graf berarah
adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Lalu ada ejection. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut ejection bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut ejection. Ini contohnya, gambarnya. Pada graf berarah, simpul V disebut ejection dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Contoh gambarnya. Lalu yang keempat ada suksesor dan predecessor. Pada graf berarah, bila simpul V ejection dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W, dan simpul W adalah predecessor dari simpul V. Yang kelima ada pet. Sebuah pet adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang ejection secara berturut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Ini contoh gambarnya. Representasi graf dalam bentuk matriks. Ada adjacency matriks graf tak berarah. Itu contoh grafnya. Di sebelahnya ada graf matriksnya. A ke A itu 0, A ke B itu 1, A ke C itu 0, A ke D 1, A ke E 0, B ke A 1, B ke B 0, B ke C 1, B ke D 0, dan B ke E 1. C ke A 0, C ke B 0, sorry 1, C ke C 0, C ke D 1, C ke E 1, D ke A 1, D ke B 0, D ke C 1, D ke D 0, D ke E 1, dan terakhir D ke A, sorry, E ke A 0, E ke B 1, E ke C 1, E ke D 1, dan E ke E 0. Kemudian yang kedua ada adjacency matriks berarah. Contoh grafiknya, dan sampingnya ada matriksnya. Dalam cita aja itu kan berarah ya, cuman dari misalnya dari A ke A itu 0, karena nggak ada tujuannya. Ke A ke B itu ada 1 karena berarah, satu arah saja gitu. Lanjut. Dan representasi graf dalam bentuk linked list. Agency list graph tak berarah digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki dua pointer. Yang pertama ada simpul vertex untuk left menuju ke simpul vertex berikutnya dalam untayan simpul yang ada. Kemudian yang right-nya menunjuk ke simpul edge pertama. Kemudian ada yang kedua ada simpul edge. Untuk yang left-nya menunjuk ke simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal. Dan yang right-nya menuju ke simpul edge berikutnya bila masih ada. Lalu ada define stroke untuk sebuah simpul yang dapat digunakan sebagai vertex maupun edge. Ini codingannya, contoh codingannya. Lalu ada contoh untuk vertex A memiliki dua edge yang terhubung, yaitu edge 1 dan edge 2. Ini contohnya. Lalu gambar yang sebelumnya bisa dapat disusun dengan lebih sederhana sebagai berikut. Ini contohnya. A ke B ke D, terus B ke A, terus tarik ke C, terus tarik ke E, terus yang C bisa C ke B, ke D, lalu ke E, terus seterusnya. Nah, ini contoh agency list graph berarah. A, B, D, B, A, C, C ke E, terus D ke C, terus ke E, E ke B. Nah, ini contoh matriks graf berarah dan berbobot. A ke A 0 karena itu bilangan diri sendiri tuh. Terus A ke B itu 5 karena edge-nya 5. Jadi tulisnya sini 5.
nilai H-nya 5. Terus A ke C itu 0 karena tidak terhubung. Terus A ke D itu 2 karena nilai H-nya 2, ditulis ini 2. Terus A ke E itu tidak terhubung maka ditulis 0. Terus B ke A itu 6 karena nilai H-nya 6. Terus B ke B itu 0, B ke C itu 3 karena nilai H-nya 3. Terus B ke D itu 0, B ke E 0 juga karena tidak terhubung. Lalu C ke A juga 0, C ke B juga 0, C ke C juga 0, C ke D juga 0, C ke E juga C ke E 12 kan nilai H-nya ditulis ini 12. Terus D ke A 0 karena nggak terhubung. D ke B juga 0 tidak terhubung. D ke C itu 12 karena dia terhubung dan nilai H-nya ditulis 12. D ke D 0, D ke E 7 karena terhubung dan nilai H-nya 7. Lalu E ke A 0 karena tidak terhubung. E ke B itu 14 dan nilai H-nya 14 maka ditulis ini 14. Terus E ke C 0 karena tidak terhubung juga. E ke D tidak terhubung maka ditulis 0. E ke E 0. Kemudian di sini adalah penyelesaian kasus graf dari halaman sebelumnya. Yang pertama ada define simple untuk vertex dan edge. Lalu mengidentifikasi simple vertex sebagai simple pertama sebagai vertex yang pertama. Kemudian tambahkan vertex sisanya. Lalu tambahkan edge pada masing-masing vertex yang telah terbentuk. Kemudian tampilkan representasi graf berikut bobotnya. Di sini saya membuat tipe data dengan sintak type def. Kemudian struct. Dan struct itu akan untuk struct dari suatu record. Kemudian saya menggunakan tipe data integer yang bervariabel info. Kemudian saya membuat struct record yang bernama type S yang berisi left dan right. Lalu saya mendeklarasikan di bagian integer A berisi 5 dan 5. Berikut 0, 5, 0 dan 2 dan 0 adalah graf dari isi dari matriks graf halaman sebelumnya. Kemudian char dengan variabel nms berisi 5 itu uh, adalah hasil dari yang akan dihitung nantinya. Kemudian integer i dan j untuk menyimpan nilai. Kemudian pada bagian pertama saya membuat codingan simple vertex pada bagian pertama. I sama dengan 0, J sama dengan 0, kemudian P sama dengan new simple, P info sama dengan NM S berisi 0. First sama dengan P, last sama dengan P, kemudian P, left sama dengan 0. 0 itu untuk menunjukkan nilai kosong dalam suatu kolom terhitung. Kemudian ada P, right sama dengan 0, artinya nilai kosong, dan point S bernilai kosong sama dengan P. Kemudian saya memunculkannya di layar output menggunakan printf %C. Kemudian P info. %C itu untuk menampilkan karakter yang akan dibaca tersebut, yaitu karakter A, B, C, dan D dan E. Kemudian printf alamat %D untuk menghitung nilai pecahan desimal, bilangan desimal. Lanjut. Simple vertex yang berikutnya, for i sama dengan 1, artinya i bernilai 1, kemudian i lebih kecil dari sama dengan 4, kemudian i plus plus. P sama dengan new simple, dan P info sama dengan NMS bernilai i, yaitu 1.
NM ya. Kemudian last, left sama dengan P, last sama dengan last, left, kemudian P, left sama dengan 0 atau kosong, P sama dengan P, right sama dengan 0, point S, terus berisi variabel I, kemudian sama dengan P. Print F, learn N, saya membuat baris kolom baru, kemudian string C untuk membaca nilai karakter, kemudian print F alamat %D untuk menampilkan hasil bilangan desimal tersebut. Lanjut. Kemudian di sini adalah bagian simple edge untuk semua perteks. Key sama dengan variabel key sama dengan first. Kemudian for I sama dengan 0, I lebih kecil dari sama dengan 4, kemudian I++. R sama dengan key. Print F vertex %C untuk menampilkan nilai karakter tersebut. For J sama dengan 0, J lebih kecil dari sama dengan 4, J++. If A kurung I kurung J kemudian berisi 0. Lalu di sini saya langsung memunculkan outputnya dengan sintaks print F berhubungan dengan string C. Berarti di sini saya ingin menampilkan nilai karakternya. Kemudian print F bobot, saya ingin menampilkan nilai bobotnya menggunakan %D. Dan berikut adalah hasilnya. Ya, di sini lanjut ke algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penemuannya Edgar-Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek, sorted path problem untuk semua graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959, jurnal Numericki Matematik yang berjudul A Not One-to Problem in Connection with Graphs dan dianggap sebagai algoritma greedy. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke titik akhir atau ke titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Goblin, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mengkaji masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Lanjut. Contoh, sebagai contoh hitungan jarak terdekat dari vertex 1 sampai ke vertex 7 pada gambar berikut ini. Nah, ini akan saya jelasin. Di sini ada angka 1. Angka 1 itu merupakan interaksi dari F2 ke F3. Nah, terus ada 2. 2 itu interaksi yang menghubungkan dari F5 ke F6. Terus ada interaksi ketiga yang menghubungkan F6 ke F7. Kemudian ada interaksi ke-5. Interaksi kelima ini menghubungkan ke F3 dan F5 dan F1 ke F6. Dan lanjut ke F7, maaf, ke F6 dulu. Ke F6 langsung ke F2, ke F5, dan interaksi ke-7, F5 ke F7. Dah, boleh lanjut. Nah, jawabannya nih, interaksi 1. Interaksi 1 nanti tadi
Yang mutasinya adalah F1, F2, F3, F4, F5, F6, dan F7. Nah, yang tidak terhubung adalah yang itu F1. Nah, kemudian yang iterasi kedua. Yang kedua, unvisitnya ada F3, F4, F5, F6, F7, dan visitnya ada V1, V2. Dan iterasi ketiga ada F4, F5, F6, F7. Dan visitnya ada F1, F2, F3. Dan iterasi keempat, unvisitnya ada F5, F6, F7, dan visitnya ada F1, F2, F3, F4. Dan iterasi yang kelima, F6, F7 merupakan unvisited, dan yang visitnya adalah F1, F2, F3, F4, F5. Dan iterasi keenam, unvisitednya ada F7, visitnya ada F1, F2, F3, F4, F5, F6. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2, V3, V5, V6, kemudian ke F7. Lanjut. Kemudian ada graph versus tree. Sebuah graph memiliki ciri berbeda dengan tree. Dalam graph, H bebas menghubungkan node-node manapun. Dalam tree, satu node hanya boleh terhubung ke satu parent dan beberapa child, tidak boleh ke beberapa parent. Dalam sebuah graph bisa dirunut jalur H untuk membentuk jalur putaran dari satu node kembali ke node semula. Ini tidak boleh terjadi dalam tree. Ini ada spanning tree. Spanning tree adalah sebuah tree yang dibuat dari sebuah graph dengan menghilangkan beberapa edge-nya. Tree ini harus mengandung semua node yang dimiliki graph. Berikut contoh-contohnya, ada 3. Ini ada minimum spanning tree. Jika weight graph diubah menjadi spanning tree, tiap kombinasi tree yang dapat dibuat memiliki total weight yang berbeda-beda. Problem minimum spanning tree atau MST berusaha mencari tree seperti apa yang bisa dibuat dari sebuah weight graph dengan total weight seminimal mungkin. MST dengan metode greedy. Algoritma prim Dijkstra ditemukan oleh Robert C. Prim di tahun 1957 dan oleh Edgar Dijkstra di tahun 1959. Algoritma Kruskal ditemukan oleh Joseph Kruskal di tahun 1956. Algoritma prim Dijkstra. Langkah-langkah algoritma prim Dijkstra ditentukan dari awal, asumsikan semua edge berwarna hitam. Kemudian dari semua edge yang terhubung ke node awal tersebut, pilih edge yang bobot terkecil. Pilih edge dengan bobot terkecil. Kemudian ditandai edge yang dipilih dengan warna hijau. Apabila ada edge yang kedua, node-nya sudah terkena jalur hijau, tandai edge tersebut dengan warna merah, atau karena jika dipilih akan membentuk jalur putaran. A. Melanggar syarat tree. 5. Tentukan node-node yang berada di jalur hijau sebagai node aktif. Bandingkan semua edge yang terhubung dengan node aktif atau hanya edge hitam. Pilih yang bobotnya terkecil. 7. Tandai edge yang dipilih dengan warna hijau. Ulangi dari langkah keempat hingga semua node terlewati warna jalur hijau. Yang terakhir, ketika semua node telah dilewati jalur hijau, maka jalur hijau. Lanjut. Algoritma Kruskal. Langkah-langkah algoritma Kruskal. Pertama ada asumsikan semua edge berwarna hitam. Bandingkan bobot semua edge hitam. Pilih edge dengan bobot terkecil. Yang ketiga ada tandai edge yang dipilih dengan warna hijau. Yang keempat, apabila ada edge yang kedua node-nya sudah terkena jalur hijau, tandai edge tersebut dengan warna merah, atau jika dipilih akan membentuk jalur putaran A, melanggar syariat tree. Yang kelima ada ulangi dari langkah kedua hingga semua node terlewati jalur hijau. Yang terakhir, ketika semua node telah dilewati jalur hijau, maka jalur hijau yang terbentuk adalah MST yang dicari.
Ini contoh problem MST ketiga. Ya. Kemudian lanjut ke sorted space. Dalam sebuah graph yang setiap edge-nya memiliki wedge atau bobot, jarak terpendek shortcut antara dua node dapat cari dengan metode greedy. Nah, di bawah ini merupakan gambar metode greedy. Misal, kita hendak mencari jalur terpendek dari node A ke node F, bagaimana cara menghitungnya dengan metode greedy. Lanjut. Metode greedy sorted space, langkah-langkahnya: satu, berangkat dari node awal. Yang kedua, pilih edge yang memiliki bobot terkecil dari node tersebut. Yang ketiga, maju ke node yang dituju. Empat, ulangi dari langkah kedua hingga mencapai node tujuan. Lanjut, contoh perubahan sorted path. Nah, ini sebagai contoh gambarnya. Lanjut. Nah, ini merupakan codingan yang menggunakan Python ya, dengan bantuan aplikasi Google Colab. Nah, cara membuat graph yaitu pertama kalian tulis dulu variabel graph. Nah, variabel graph itu kalian kasih isi, misalkan A. A ini nanti terhubung. Nah, hubungnya pakai Kevin yang terhubung ke B, turun, kemudian kasih nilai 4. Kemudian kalian tulis nilai B dan isinya adalah B ini nanti terhubung ke A dengan berbobot 4. Kemudian kalian masukkan nilai C, isinya yaitu C nanti terhubung ke A dengan nilai 2. Dan begitu dengan seterusnya. Nah, kemudian gimana cara kita menampilkan nih apa yang kita masukkan nih nilai variabel grade-nya dengan cara G sama dengan graph visualization dalam kurung graph sama dengan graph. Udah habis itu kalian panggil nih variabelnya yaitu dengan cara G titik graph visualization. Nah, itu merupakan presentasi dari kelompok 6.